Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau review handphone entry level terbaru dari Xiaomi. Yes, ini dia Redmi 14C. Pengganti dari tipe sebelumnya yaitu Redmi 13C. Redmi 14C ini ada dua varian RAM. Yang pertama RAM 6128. Harganya Rp1.499.000, kemudian RAM 8/256GB. Harganya Rp1.799.000. Kalau untuk varian warnanya ada 3 varian warna. Yang pertama warna black, warna purple, dan ada warna blue. Nah, yang mau aku review kali ini warna purple-nya ya guys ya. Jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Oke, yang pertama aku sedikit salfok nih sama tampilan dusnya. Kalau untuk warnanya sih ini sama aja ya, seperti Redmi 13C yang dominan dengan warna merah putih. Tapi ini sedikit berbeda guys, yang dimana bagian bawahnya ini ada gambar desain dan juga back cover handphonenya. Kemudian di sini ada tulisan RAM 8GB yang bisa diperluas lagi hingga 8GB. Ada internal 256GB, ada ukuran layar di 6,88 inch. Kemudian yang paling bawah ini ada kamera 50MP IA dual kamera. Nah, sekarang langsung aja kita unboxing. Kalian wajib nonton videonya sampai habis. Untuk isi dusnya, yang pertama ada handphonenya, kemudian sudah dapat softcase bening. Ada buku panduan dan ada buku garansi. Kabel USB Type-C, kemudian ada SIM injektor. Ada sedikit yang bikin aku salfok nih guys, karena aku baca di bagian belakang dusnya ini, untuk pengecasannya ini 18 watt fast charging. Tapi kepala adaptor yang dikasih ini sudah 33 watt. Ya mungkin Redmi 14C ini memang sudah support pengecasan 33 watt ya. Frame dan back covernya ini berbahan polikarbonat dengan finishing yang glossy dan juga tidak mudah meninggalkan sidik jari. Diberi efek glitter juga nih, sehingga menambah kesan yang elegan ya. Bodinya ini juga cukup slim, jadi nyaman digenggam. Bagian kameranya ini cukup menonjol guys, dengan bentuk lingkaran yang mirip seperti desain kamera Redmi A3 ya. Bagian tengahnya ini terkesan seperti ada 4 kamera nih. Tapi yang berfungsi ini hanya satu saja yang di samping ini ya. Sisanya ada tulisan 50MP IA kamera, lalu ada kamera hiasan, dan ada flashnya juga. Bagian kanannya ini ada tombol power dan tombol volume. Untuk bagian atasnya ada jack audio 3,5 mm. Sisi kirinya ini ada SIM tray yang jenisnya sudah triple slot. Bagian bawahnya ada lubang speaker, lubang charger, dan ada lubang mic. Dimensi panjangnya 171,88 mm, lebarnya 77,8 mm, tebalnya 8,22 mm, dan beratnya ini di 211 gram. Ukuran layarnya ini 6,8 inch dengan jenis layar IPS LCD. Resolusinya di 1640x720 pixel. Untuk kerapatan pixelnya ini 260 ppi dan bezelnya ini nggak terlalu tebal ya, tapi bagian dagunya ini sedikit kurang simetris dengan sisi lainnya. Rasio bodi ke layarnya 89,7%, untuk refresh rate-nya di 120 Hz, dan untuk puncak kecerahannya 450 nits. Jenis speaker yang digunakan ini masih mono speaker yang berada di sisi bawahnya guys ya. Kalau untuk kualitasnya menurut aku ini masih cempreng guys. Dan kualitas bassnya juga kurang. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Redmi 14C ini menggunakan chipset Helio G81 Ultra dan juga sudah menggunakan Android 14. Untuk skor Antutunya ini mencapai di 270 ribuan.
Kapasitas RAM-nya ini di 8 GB yang bisa diperluas hingga 8 GB lagi, sedangkan untuk penyimpanan internalnya di 256 GB. Kapasitas baterainya ini di 5160 mAh dengan pengecasan di 33 Watt. Ketika aku cas selama 1 jam, baterainya ini bertambah 46%. Sedangkan untuk penggunaan sehari-hari seperti menonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 4%. Untuk scroll TikTok selama 1 jam, baterainya berkurang 7%. Selanjutnya, aku juga bermain Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang 9%. Dan yang terakhir, aku bermain PUBG Mobile selama 1 jam, baterainya berkurang 12%. Ketika bermain Mobile Legends, settingan yang didapat ini frame rate-nya tinggi dan grafisnya di ultra. Pas dimainin sih cukup lancar ya, walaupun terkadang ada frame drop tapi nggak terlalu berlebihan. Kualitas grafiknya pun cukup bagus walaupun jenis layarnya ini masih IPS. Dan untuk suhu handphonenya pun normal, tidak ada panas yang berlebih. Selanjutnya aku tes juga bermain PUBG Mobile dengan settingan tertinggi di HD High. Ketika dimainin sih ini berasa ada yang kurang ya, karena giroskopnya ini belum bisa digunakan. Kalau untuk kualitas grafiknya sih lumayan bagus, dan untuk suhu handphonenya pun normal. Redmi 14C ini sudah ada fitur fingerprint yang berada di sampingnya ya, dan untuk responnya pun cukup responsif. Selanjutnya handphone ini juga sudah ada NFC, responnya juga cukup cepat. Dan yang terakhir, Redmi 14C ini tentunya sudah bisa mengakses radio, jadi kita bisa mendapatkan berita terbaru dan juga terupdate setiap harinya. Untuk kamera depannya nih desainnya masih water drop ya, untuk resolusinya di 13 megapiksel. Resolusi video kamera depannya ini di 1080p dan 720p hanya pada 30 fps. Selanjutnya untuk kamera belakangnya ini resolusi utamanya di 50 megapiksel. Untuk resolusi video kamera belakangnya ini di 1080p dan 720p hanya pada 30 fps. Sedangkan untuk fitur kameranya ini ada selang waktu, video, foto, kemudian ada potret, kamera malam, dan ada resolusi tinggi 50 megapiksel. Oke guys, ini aku merekam di kamera belakang di resolusi yang paling tinggi yaitu 1080p pada 30 fps. Di sini sih menurut aku untuk kontras warnanya cukup lumayan ya. Cuman kalau untuk detailnya sih emang kurang detail guys. Karena kan memang di sini mentok di 30 fps aja, ditambah lagi belum ada fitur ultra stabilnya. Jadi kalau kita pakai jalan pelan ini patah, lumayan patah tapi ya nggak parah banget. Untuk video belakang ini aku pakai resolusi yang paling rendahnya juga di 720p pada 30 fps. Nah, di sini untuk kontras warnanya menurut aku kurang pekat ya guys ya, dan detailnya juga kurang banget sih ini. Kalau kita pakai buat jalan pelan di sini nggak terlalu patah sih guys. Selanjutnya untuk perekaman videonya sama ya, resolusi yang paling tinggi ini di 1080p pada 30 fps. Di sini aku pakai buat jalan pelan, dia nggak terlalu parah sih patahnya guys. Cuman bagian belakang ini backlight banget. Kalau dari bawah seperti ini. Oke, sekarang aku pakai resolusi yang paling rendah yaitu 720p pada 30 fps. Di sini sih nggak terlalu beda jauh ya dengan yang 1080p. Cuman untuk kontras warnanya di resolusi ini sedikit lebih berkurang kalau kita bandingkan dengan yang 1080p tadi. Di sini juga sama, bagian belakang ini backlight. Kalau dari bawah seperti ini. Dan ini aku pakai buat jalan pelan juga nggak terlalu patah ya menurut aku. Oke guys, itu dia tadi review lengkap Redmi 14C, handphone 1 jutaan yang cukup rekomendasi nih buat kalian yang mencari handphone dengan harga yang terjangkau
tapi tetap memiliki performa yang cukup memadai untuk kebutuhan sehari-hari ataupun bermain game. Apalagi Redmi 14C ini ada varian internal 256GB yang cukup lega untuk menyimpan file, foto, ataupun video. Ditambah lagi hasil kameranya ini bisa dibilang cukup memuaskan ya, dengan resolusi yang sudah 50MP. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!